فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Pertama mendapatkan berita kekalahan Quraisy adalah seseorang yang bernama Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai. Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai ini pada saat dia masuk Mekah, masyarakat Mekah bertanya tentang berita peperangan di Badr. Karena Haisuman ini sempat hadir di Badr dan dia melarikan diri. Kemudian dia orang pertama tiba di Mekah. Karena pasukan sudah kocar-kacir pada pulang semuanya. Waktu dia masuk, masyarakat Mekah tanya tentang peperangan Badr pada saat itu. Dan mereka sama sekali tidak berpikir kalau Quraisy dikalahkan dengan 1000 pasukan. Mereka sudah dapat informasi muslimin cuma 300. Ini pasukan perang lengkap. Mereka cuma tadi muslimin keluar untuk mengejar kafilah. Tidak dengan perlengkapan perang yang seperti mereka, gitu kan. Tiba-tiba mereka kaget. Haisuman menjawab, telah terbunuh Abul Hakam bin Hisham, Abu Jahal. Ya, karena orang Mekah panggil dia Abu Hakam. Telah terbunuh Abul Bukhturi, terbunuh Uqbah, terbunuh Syaibah. Lalu dia sebutkan semua nama-nama pimpinan Quraisy yang mati. Mereka menyaksikan untuk kematian di medan perang. Orang-orang semua tidak percaya ini. Karena semua pemimpin mereka dianggap mati, terbunuh. Masa sih, nggak mungkin. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tadi yang dibunuh oleh Bilal. Anaknya namanya Safwan. Ini nanti menggantikan ayahnya memimpin Mekah. Ya, memimpin kafilahnya dia, memimpin kabilahnya dia, sukunya dia. Saat itu dia sedang duduk dekat Ka'bah. Karena tidak percaya, ia berkata kepada Quraisy, tanyakan tentang aku. Haisuman ini, waktu dia keluar perang ke Badr, dia tidak tahu kalau aku ini ikut atau tidak. Coba tanya, bagaimana keadaannya Safwan? Kalau dia bilang, betul Safwan ada di Mekah, berarti dia jujur. Tapi kalau dia bilang Safwan juga mati terbunuh, berarti dia bohong. Karena semua pimpinan Quraisy dianggap mati pada saat itu. Waktu Haisuman ditanya, Haisuman jawab, jelas Safwan ada dekat Ka'bah, dia enggak ikut berperang. Maka orang Mekah akhirnya pada saat itu mulai percaya kalau ini terjadi kekalahan. Dan mereka akhirnya lebih yakin lagi setelah seluruh sisa pasukan kembali masuk Mekah dengan luka-luka, dengan semua menyampaikan berita yang sama, maka akhirnya mereka yakin dengan kejadian kekalahan tersebut. Kita masuk juga dengan kisah atau kasus Abu Sufyan dan meninggalnya Abu Lahab. Setelah kasus Badr, maka yang tertua di Mekah, setelah perang Badr dan kalah orang-orang kafir Quraisy, di Mekah tertinggal yang dituakan cuma tinggal 2, Abu Sufyan dan Abu Lahab. Ya. Maka penduduk banyak sekali yang menghormati Abu Sufyan karena dianggap dia orang yang memiliki suara yang keras, hartanya banyak dan mengalahkan Abu Lahab. Dan Abu Lahab punya kisah sendiri nanti. Abu Lahab sudah mati. Beberapa hari kemudian Abu Lahab meninggal dunia pada saat itu. Abu Sufyan, dia tahu orang-orang lagi pada sedih semuanya. Dan dia tahu pasukan ini keluar justru untuk membela kafilah yang dia pimpin. Maka bagaimana caranya? Dia bilang, jangan ada yang bersedih, jangan ada yang menangis, serta berduka. Juga jangan ada yang menebus tawanan. Tidak usah ada yang tebus tawanannya. Sampai akhirnya muslimin tambah senang nanti. Dan tamak terhadap kita. Saya akan bentuk pasukan dan akan menyerang nanti. Dan Abu Sufyan betul melakukan itu. Karena nanti dia bentuk pasukan di tahun 3 Hijriah, 1 tahun setelah Badr, terjadi perang Uhud. Dipimpin oleh Abu Sufyan. Sementara Abu Lahab, gara-gara statement tadi Abu Sufyan, orang-orang Mekah mulai agak reda sedikit sedihnya, lalu mereka mulai berkumpul di sekitar Abu Sufyan. Apa yang kita harus lakukan? Baik, kumpulin duit, kumpulin kekuatan, latih militer, segala macam. Berapa waktu kemudian kita akan nyerang. Jadi tahun depannya mereka menyerang. Sementara Abu Lahab punya kisah sendiri. Dia duduk di dekat Ka'bah waktu itu, tepatnya di majlis di sebuah depan halaman rumahnya Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib kan ditawan nih, lagi ditawan tadi di Madinah. Kebetulan waktu itu ada istrinya Abbas, diberikan julukan dengan Ummu Fadl, istrinya Abbas. Waktu itu Abu Lahab sengaja datang ke majelis itu, di depan halaman rumahnya Abbas ada tempat duduk dan dia tahu Abbas juga termasuk berita ditawan. Dia mau dapat informasi dari istrinya Abbas. Apa sih sebenarnya benar terjadi? Benar enggak mati pemimpin Quraisy? Saya masih belum percaya gitu. Lalu kemudian datang dia Abu Lahab ke majelisnya, karena Abu Lahab dengan Abbas kan saudara, pamannya Nabi dua-dua ya. Jadi ini
Dia datang ke rumah adiknya Abbas dan dia sedang bertemu dengan istrinya Abbas, berarti adik iparnya dia. Di sekitar majelis tersebut ada seorang yang sedang menjelaskan kejadian perang Badar, dan pada mereka pada Ummu Fadl dengan beberapa teman keluarganya lagi duduk. Orang ini kebetulan ikut waktu itu perang Badar. Jadi dia menceritakan begini terjadi, begini terbunuhnya, begini terbunuh, diceritakan semua sama gamblang. Abu Lahab sempat bertanya, siapa di antara muslimin yang paling menyusahkan kalian di medan perang? Orang itu berkata, seseorang yang meletakkan burung merpati di dadahnya. Dan ini adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Maka dia berkata, ya, seseorang yang meletakkan burung merpati di dadahnya. Lalu orang-orang pada bertanya lagi kepada dia, siapa yang itu? Siapa? Kau kenal orangnya? Kata dia, tentu saja. Salah satu pimpinan Mekah yang sudah masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Artinya dia bilang kepada Abu Lahab, saudaramu sendiri. Abu Lahab sama Hamzah saudara. Kakakmu sendiri itu, kakaknya dia, ya, yang mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Orang tersebut lalu lanjutkan ceritanya begini, dan dalam ceritanya ini kesannya membela muslimin. Memang kita kalah, bahkan dia mengatakan di pasukan muslimin ada orang-orang yang menggunakan baju-baju putih, badannya kekar-kekar, sangat perkasa, tidak ada yang bisa menangkis pedang-pedangnya. Tidak ada seorang pun bisa mengalahkan mereka. Maksudnya ini kelompok para malaikat, karena mereka tidak bisa mengalahkan itu memang. Pada saat itu terdapat seorang budaknya Abbas, ya. Ini bernama Abu Rafi'. Abu Rafi' ini sudah masuk Islam rupanya. Sebelum Badar dia sudah masuk Islam, tapi dia sembunyikan Islamnya. Maka tiba-tiba dia bilang, itu malaikat yang turun membantu muslimin. Karena semangatnya si budaknya Abbas, tadi dia sembunyikan Islamnya, sekarang dia terang-terangan menyampaikan. Maka Abu Lahab tiba-tiba marah kepada budak itu. Dia ambil kayu, kemudian dipukuli budak itu. Terus dipukuli dengan sangat keras. Ummu Fadl sebagai majikannya budak ini, karena kan ini budaknya Abbas, budaknya suaminya. Maka dia berusaha melepaskan Abu Rafi', ditarik-tarik Abu Rafi' sama Ummu Fadl agar Abu Lahab berhenti memukulnya, tapi Abu Lahab tidak mau berhenti. Maka Ummu Fadl entah kenapa mengambil sepotong kayu besar, lalu dipukulkan ke kepalanya Abu Lahab. Sehingga hanya membuat kepalanya bocor berdarah, jatuh Abu Lahab. Dan gara-gara luka itu, Abu Lahab jadi sakit parah. Dan dia meninggal gara-gara luka itu. Jadi saking parahnya luka itu sampai membusuk, darahnya terus keluar dan dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa buat apa-apa. Si Abu Lahab ini. Gara-gara pukulan adik iparnya sendiri. Dan ini disebabkan karena dia mau memukul budak muslim tadi. Ya, budaknya Abbas. Akhirnya dia ditimpa penyakit yang membuat semua orang menjauh dari dia karena menular dan berbau busuk. Lukanya membusuk, kulitnya semua rusak, dan setiap orang yang mendekati tersebar berita ini akan menular. Maka tidak ada yang berani dekati, termasuk anak-anaknya sendiri tidak ada yang mau mendekat. Ya. Akhirnya 2 hari setelah kasus perang Badar, ini tentu riwayat lain ya, riwayat lain ada yang menyebutkan sepekan. 2 hari riwayat pertama, yang lainnya mengatakan sepekan setelah perang Badar, dan luka di kepala Abu Lahab pun mati dalam kondisi sangat mengenaskan. Semuanya badannya berwarna hitam, busuk kan gitu, sampai tidak seorang pun mau mendekatinya, termasuk anak-anaknya sendiri tidak ada yang mau memandikan jenazahnya karena khawatir tertular. Maka anak-anak Abu Lahab melakukan satu inisiatif. Jadi dia meninggal di kamar tidurnya, maka mereka melempari batu kamar tidur itu sampai penuh dari jauh, dan mereka tidak lagi mau memakai rumah itu. Anak-anaknya sendiri Abu Lahab. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan terhina seperti ini. Sekarang kita pindah ke kisah lain, kisah Suhail bin Amr. Ini masih berhubungan dengan perang Badar semuanya ya. Salah satu tawanan Badar adalah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini yang datang negosiasi ya. Dia bukan bernegosiasi. Dia ini Suhail bin Amr ini salah satu khatibnya Quraisy ya. Dia sangat mahir gitu, mengucapkan syair-syair segala macam, dan tujuannya untuk memerangi khutbah-khutbah Nabi SAW. Umar bin Khattab pada lihat Suhail bin Amr berada dalam tawanan, ia pun senang dan berkata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini tawanan kita Suhail bin Amr, salah satu yang memang